Makna keilahian Yesus dan makna ketuhanan Yesus. Apa artinya Yesus disebut Tuhan oleh umat Kristen? Mengapa seorang nabi diangkat sebagai Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini sering kita dengar dari orang-orang di luar iman Kristen. Sebagai orang Kristen, kita harus menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan kebenaran Alkitab sendiri. Harus dipahami lebih dulu, sebutan Tuhan pada Yesus yang menunjuk pada Tuhan dalam makna Lord atau Rob dan Tuhan dalam makna God atau Sayyidina. Lalu yang kedua, apa maknanya bila Yesus adalah Tuhan dalam makna God? Apakah Yesus itu Allah? Ya, Yesus adalah Allah. Namun pertanyaan ini menuntut penjelasan lebih jauh. Dalam maknanya apakah Yesus disebut sebagai Allah? Biasanya sering dikatakan dengan nada sinis, bukankah Yesus itu seorang nabi? Mengapa umat Kristen mentuhankan seorang nabi? Harus dijawab bahwa Yesus memang seorang nabi. Jabatan yang disandangnya dalam kemanusiaannya. Dalam Perjanjian Lama ditegaskan bahwa Mesias adalah seorang nabi, imam dan sekaligus raja. Lalu bagaimana mungkin seorang manusia disebut sebagai Allah? Pertanyaan ini muncul karena seseorang langsung melihat pada wujud kemanusiaan Yesus. Padahal Alkitab tidak hanya berbicara tentang kemanusiaan Yesus, tetapi juga keilahiannya sebagai kalimatullah yang satu dalam zat Allah. Ya, Yesus memiliki dua tabiat. Tabiatnya yang pertama, yakni hakikatnya yang azali adalah keilahiannya sebagai kalimatullah, bisa dibaca dalam Injil, Yohanes bab 1 ayat 1. في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sedangkan tabiatnya yang kedua ada, ketika ia berinkarnasi, bisa dibaca dalam Injil, Yohanes bab 1 ayat 14. والكلمة صار جسدنا وحل بيننا ورأينا مجده مجدنا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang pertama kekal, tidak diawali oleh waktu karena ia adalah firman yang bereksistensi dalam diri Allah. Sedangkan kemanusiaannya ada ketika kalimatullah itu berinkarnasi, memasuki dimensi ruang dan waktu. Baba Senouda menulis tentang dua tabiat Kristus dalam bukunya, Tabiat Al-Masih atau Natur Al-Masih. السيد المسيح هو الإله الكلمة المتجسد، له لاهوت كامل وناسوت كامل، لاهوته متحد بناسوته اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. Artinya, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah, Sang Firman yang menjadi manusia. Sempurna dalam keilahian dan sempurna dalam kemanusiaan. Keilahiannya menyatu dalam kemanusiaannya tanpa bercampur, berbaur atau mengalami perubahan. Dinyatakan dalam penjelasan tersebut, bahwa ia memiliki dua tabiat yang keduanya sempurna dalam masing-masing hakikatnya. Keilahiannya menunjuk hakikat Yesus sebagai kalimatullah dan kalimatullah itu adalah Allah sendiri, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1. Kemudian, kalimatullah itu nuzul atau turun menjadi manusia atau tajassud atau inkarnasi, sesuai dengan yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 14. Penjelasan lain mengenai dua tabiat Kristus dapat dibaca dalam tulisan Anba Yuwanis dalam bukunya, Aqidat Al-Masihiyin fi Al-Masih. لا إنسان محدود له بداية ونهاية، له تاريخ ميلاد وله تاريخ وفاة، لكن المسيح له المجد له ميلادان، ميلاد في الزمان وميلاد قبل الزمان، ميلاد في الزمان حينما ولد من العذراء الطاهرة مريم، وميلاد قبل الزمان وهو ولادته من الآب قبل كل الدهور. وهذه هلازلية، المسيح ابن الله لا إبداع، لا بداية أيام له، ولا نهاية حياة. وهذه الصفة يتصف بها الله وحده. علامة اقتباس مزدوجة. Artinya, manusia adalah makhluk terbatas yang memiliki awal dan akhir. Ada kelahiran dan kematian. Namun Al-Masih, baginya kemuliaan, memiliki dua kelahiran. Yakni kelahiran dalam ruang dan waktu yaitu inkarnasi, dan kelahiran sebelum adanya ruang dan waktu. Kelahiran dalam ruang dan waktu ketika inkarnasinya melalui perawan Maria yang disucikan.
Dan kelahiran sebelum ruang dan waktu adalah kelahiran kekal dari Sang Bapa sebelum segala zaman. Artinya Al-Masih itu kekal dan abadi, dalam hakikatnya sebagai Kalimatullah. Dia tidak diawali oleh hari-hari dan hidupnya tidak berkesudahan. Sifat seperti ini hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Iman Kristen sejati tidak pernah percaya ada manusia yang bisa menjadi Allah. Namun yang dipercayai dan diberitakan oleh iman Kristen adalah Allah, melalui firman-Nya telah menjadi manusia demi keselamatan kita semua. Karena itu bila ada pertanyaan, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Kita bisa memastikan bahwa yang bertanya belum memahami sama sekali ajaran iman Kristen. Sebab bagaimana mungkin pernah ada waktu bahwa firman Allah itu bukan Allah? Firman itu adalah Allah dari kekal sampai kekal. Ia tidak pernah berhenti menjadi Allah, karena Kalimatullah adalah sifat zatiyah yang berdiam dalam zat atau ausia atau wujud Allah. Dan secara logistik harus dipahami bahwa apa yang berada di dalam wujud Allah adalah Allah sendiri. Terima kasih